teman-teman, berikut adalah 5 resep bakwan jagung ala Mbok Midut. Langsung resep pertama. 1 buah jagung muda sudah disisir, kemudian 4 batang daun bawang diiris-iris sudah masuk. Ini Mbok tambahkan 6 sendok makan tepung beras dan 6 sendok makan tepung maizena. Ini tanpa tepung terigu maupun tepung sagu ya. Setelah tepung beras dan tepung maizenanya masuk, tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok makan, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan bawang goreng jika ada, 1 butir telur tidak wajib juga, dan 150 ml air. Penambahan telur agar lebih empuk dan lembut, tapi kalau nggak ada juga masih oke. Diaduk-aduk rata sambil kita panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, mari kita goreng. Kita goreng tipis-tipis karena kita menggunakan tepung beras ya, jangan tebal-tebal nanti keras. Goreng, siram di pinggiran wajan seperti ini. Nah, terlihat ya dari pinggiran bakwannya yang kriuk-kriuk gitu ya, ambiar gitu, pertanda adonan kita mantep, bakalan kriuk. Ini mirip membuat peyek, tapi ini sedikit lebih tebal ya. Jangan lupa kita tiriskan agar minyaknya terserap ya. Tuh. Kriuk di pinggir, lembut di tengah. Lanjut ke resep bakwan yang kedua ya, bakwan jagung plus sambal kecap. Pertama, tuang 200 gram tepung terigu atau kurang lebih sekitar 10 sendok makan ya, 10 sampai 12 sendok makan. Ini mau pakai tepung terigu pro rendah biar kriuk-kriuk hasilnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh micin, dan 1 sendok teh lada bubuk. Campur dengan 300 ml air. Ini dimasukkan 250 ml dulu. Kita aduk-aduk. Masih kurang ya, kita tambahkan lagi airnya 50 ml. Nah, ini zaman dulu kalau bikin bakwan begini ya. Jangan lupa sih biasa Mbok dites rasanya terlebih dahulu ya. Ternyata kurang sedikit kuat rasanya. Ini ditambahkan seperempat sendok teh kaldu bubuk, diaduk lagi sampai rata. Baru kita masukkan irisan bawang putih. 3 siung bawang putih, ada 1 buah jagung manis, kemudian 100 gram kubis, ini nggak sampai 100 gram, sekitar 70-an ya. 1 buah wortel dan 1 buah labu kecil yang semua dipotong-potong. Kalau ada bisa ditambahkan dengan 1 sampai 2 batang daun bawang. Ini pas nggak ada ya. Lalu diaduk-aduk rata. Biar nanti hasil akhirnya tidak terlalu lembek atau agak keras seperti pedagang ya. Ini ditambahkan dengan 3 sendok makan tepung beras. Lalu diaduk-aduk lagi sampai rata. Setelah diaduk rata semuanya, biarkan dulu sekitar 5 menitan ya biar jadi. Kemudian panaskan minyak dan siap digoreng. Goreng sambil diurai biar hasilnya kriuk ya, atau disesuaikan dengan selera. Kalau misalnya kepengen yang lembek di tengah ya agak tebal. Nah, ini sudah hampir matang ya, dibolak-balik. Setelah matang diangkat. Nah, ini hasilnya cantik banget ya. Nah, untuk adonan ini teman-teman yang nggak bisa langsung goreng dadakan ya, ini kuat sekitar 10 jam saja, jadi nggak bisa tahan lama ya, kira-kira 6 sampai 10 jam. Kalau terlalu lama dia akan asam ya adonannya, walaupun kita masukkan ke dalam kulkas, tidak tahan. Nah, ini kita goreng lagi semuanya sampai selesai.
Nah, hasilnya seperti ini, terlihat ya, cantik, keren, kriuk di luar, ini lembut di dalam. Yuk kita cobain dulu. Enak banget. Biar lebih lengkap, kita akan buatkan sambal cocolnya ya. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, campur dengan 3 siung bawang putih goreng dan 7 buah cabai rawit merah goreng. Ini mau bikin 5 buah kurang pedes ya. Kita ulek sampai halus. Setelah itu tambahkan kurang lebih 150 ml minyak. Kok minyak? Mabuk nih Mbak Minut. 150 ml kecap manis. Nah, kecap manis sudah membawa rasa enak ya. Nggak perlu pakai apa-apa lagi, tinggal diperas dengan jeruk limau atau jeruk lemon atau nipis jika ada. 2 buah jagung manis sudah dipotong-potong, lalu masukkan 5 siung bawang putih yang sudah diiris, 3 buah bawang merah juga sudah diiris, 1 buah wortel diiris-iris, dan daun bawangnya itu 3 batang daun bawang yang sudah diiris-iris. Lalu masukkan 6 sendok makan tepung terigu, Mbok pakai tepung terigu pro rendah ya, kunci biru. Kemudian masukkan 3 sendok makan tepung tapioka dan 2 sendok makan tepung serbaguna. Tepung serbaguna tidak wajib ya. Nah, lalu masukkan 1 sendok teh penuh kaldu bubuk, diaduk-aduk ya. Ini tepung tapiokanya tadi baru 1 sendok makan ya, nanti nyusul belakangan. Setelah itu masukkan 250 ml air, lalu diaduk rata. Nah, setelah mulai tercampur rata, tambahkan 2 tepung tapioka ya. Tadi baru 1 sendok makan ya. Ini 2 sendok makan tepung tapioka. Ada yang kelupaan, lada bubuk ya. Kita akan tambahkan lada bubuk. 1 sendok teh lada bubuk. Diaduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Jangan lupa ya dites rasa, diicipin. Udah oke, baru siap-siap kita goreng. Masukkan adonan bakwan jagungnya ke dalam minyak yang sudah panas sambil diratakan ya, diurai seperti ini supaya hasilnya kriuk ya. Kita goreng, kita biarkan, jangan dibalik-balik ya, hanya diintip-intip aja. Kita balik kalau benar-benar warnanya sudah kuning kecoklatan di lapisan bawahnya. Nah, ini sudah mulai tenang letupan minyaknya ya, gelembung minyaknya, pertanda sudah mulai mau matang. Tinggal kita balik aja sebentar, sisi atasnya kita goreng sebentar sekali ya, kira-kira 1 menit cukup. Nah, setelah itu kita angkat. Kelihatan ya dari penampakannya nih kriuk banget. Kita tiriskan, kita goreng lagi sampai selesai. Untuk adonan itu kekuatannya nggak lama ya, jadi harus langsung digoreng. Kalau mau ditunda itu paling hanya sekitar 3 jam aja. Nah, lihat nih hasilnya seperti ini. Mantap, perpaduan tepung terigu dan tepung tapioka ini ya. Masih panas. Nah, seperti ini penampakannya. Tuh, crunchy di luar, tuh. Mantul. 1 buah jagung kita
Campur dengan 3 batang daun bawang dan seledri yang sudah dipotong-potong, 5 siung bawang merah. Lalu masukkan 7 sendok makan tepung terigu. Ini saya pakai terigu biasa ya. Ini sendok makannya penuh ya tepung terigunya. Tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Kalau ada bisa ditambahkan 2 sendok makan ketumbar ya, ini enggak ada. Lalu campur dengan 250 ml air atau 1 cangkir kopi air. Kita aduk. Nah, ini karena hanya tepung terigu, kita beri airnya sedikit saja seperti ini supaya hasilnya itu tidak lembek. Kita aduk aja rata seperti ini, diulen ya. Sambil kita panaskan minyak. Jangan lupa dites rasa, udah oke, baru siap digoreng. Goreng sambil diurai tipis-tipis supaya nanti hasilnya kriuk. Jangan terlalu tebal ya, karena ini dengan sedikit air dia nanti keras kalau terlalu tebal. Kita akan goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan atau sesuai selera. Nah, ini cukup dibalik seperti ini. 1 kali balik. Nah, kita balik sekali lagi, kita lihat ya sudah garing, warnanya cantik banget. Kita angkat. Nah, ini menghasilkan 10 buah ya, 10 keping bakwan jagung. Nah, kalau dijual tuh biasanya 2000-an ya, di tempat saya 2500 atau 2000. Dua buah jagung, 3 batang daun bawang, dan 7 buah cabai merah. Jagungnya sudah disisir, kemudian cabai dan daun bawangnya sudah diiris-iris. Ini daun bawangnya agak besar ya, jadi banyak. Nah, kita iris, kita masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram tepung terigu, ini Bu pakai tepung terigu serbaguna ya. Kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung beras. Lanjut ini Mbok masukkan 1 bungkus bumbu marinasi biar lebih praktis. Ini marinasi ayam atau tempe atau apa aja bisa ya. Kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Lalu kita tambahkan secara bertahap air ya. Total 250 ml air atau 1 gelas kopi, 1 cangkir kopi ya. Diaduk-aduk. Sampai rata. Nah, ini mulai tercampur rata ya. Jadi adonannya dominan jagung dan sayurannya ya. Tepungnya tidak terlalu banyak tapi cukup mengikat, terlihat ya. Nah, siap-siap sambil kita panaskan minyak. Jangan lupa dites rasa terlebih dahulu ya. Kalau rasanya udah pas baru kita goreng. Panaskan minyak. Nah, kita masukkan ke dalam wajan sambil kita urai setipis mungkin, terutama kalau kita kepengen bakwan jagungnya itu garing. Kita goreng ya sampai kering atau sesuai selera. Kita intip lapisan bawah dulu, kalau warnanya sudah kuning kecoklatan baru kita balik, kita masak sebentar. Baru kita balik lagi dan kita angkat. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini bisa untuk 16 potong ya, atau 16 bakwan jagung yang ukurannya cukup besar.
sedang lah ya, ukuran sedang. Udah kita goreng terus bolak-balik sampai habis. Nah, hasilnya seperti ini. Keselio lidahnya. Terlihat ya dari penampakannya, ini enak banget. Mari kita cobain. Nah, lihat tuh. Dia kokoh ya. Garing, enak. Nagih banget. Teman-teman, demikian resep kali ini. Selamat mencoba.